Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan perkuliahan walau dengan sistem daring. Baik, langsung saja saya dari kelompok 6 Sejarah Pendidikan Islam dengan rekan saya Syukrina. Kami akan membahas tentang pembaharuan pendidikan Islam di era modernisasi Timur Tengah, yang mana saya akan menjelaskan bagian A dan B, yaitu tentang kondisi sosial politik Mesir dan Turki di masa atau di era modernisasi Timur Tengah. Kemudian yang kedua, Islam di Turki dan Islam di Mesir. Nah, pertama kita langsung masuk saja kepada kondisi sosial politik Mesir dan Turki di era modernisasi. Yang pertama kita bahas yaitu Mesir. Mesir ini merupakan salah satu negara tertua dengan usia sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir ini adalah suku nomaden dari gurun Sahara Afrika. Mesir merupakan negara Arab yang paling banyak penduduknya, lebih kurang sekitar 74 juta orang yang menempati wilayah Mesir tersebut. Di Mesir tersebut, agama memiliki peran besar dalam kehidupannya. Hampir 90% populasi masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam, dan sisanya adalah Kristen. Perdebatan politik yang terjadi di dalam polarisasi ideologi Mesir mencapai puncaknya pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Pada masa ini muncul berbagai kelompok radikal yang tidak menyukai satu sama lain. Salah satu di antara kelompok tersebut adalah Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Umar Abdurrahman, yang terkenal dengan keterlibatannya dengan serangkaian serangan terorisme. Hal demikian memicu ketegangan sosial politik yang mengakibatkan pertempuran ideologis antar kelompok yang dua, Islamis dan sekularis. Kemudian mereka melakukan modernisasi dengan membangun kekuatan militer sederajat dengan Eropa dan menerapkan administrasi pemerintahannya dan ekonomi yang efisien. Inisiatif modernisasi Muhammad Ali tersebut merupakan faktor terpenting yang melatar belakangi munculnya sekolah-sekolah militer dan teknik. Kemudian kita masuk kepada kondisi sosial politik di Turki. Turki merupakan wilayah Islam yang sangat penting, posisinya sebagai pusat kekhalifahan Islam, menjadikan Turki sebagai tolak ukur kemajuan dunia Islam. Turki seringkali dirujuk sebagai tempat pergumulan antara Islam dan modernitas yang paling intens di dunia Islam. Kedekatan geografisnya dengan Barat menjadikan negara ini memiliki pengalaman interaksi dengan Barat dalam posisi yang sejajar. Turki ini mengambil strategi sekularisme dan menjadikannya sebagai ideologi negara, sebagai jalan menuju modernisasi. Sekularisme Turki dikonsepsikan dan diimplementasikan oleh Mustafa Kemal, pendiri Turki modern. Islam sebagai ajarannya sudah tentu banyak mengalami perubahan, pertentangan, pemahaman dengan ulama, dan ulama Turki itu lebih sebagai paradigma tatanan pada pola pikir umat beragama tersebut yang tidak dapat menjamin hilangnya konflik antara pola berpikir satu kelompok dengan kelompok yang lain. Penerapan sistem multipartai menjadikan agama dan simbol-simbol keagamaan di Turki tersebut, termasuk pendidikannya, menjadi komoditas yang diperebutkan untuk menggalang dukungan politik masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada Islam di Mesir dan Turki. Pada awal abad ke-19 Masehi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu telah memasuki dunia Islam. Kontak dengan dunia Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, demokrasi, dan lain sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam itu pun mulai memikirkan cara
mengatasi persoalan-persoalan baru itu. Kemudian kaum terpelajar Islam itu mulai memusatkan perhatiannya, memikirkan cara mengatasi persoalan tersebut, dan memusatkan perhatiannya kepada perkembangan modern dalam Islam. Dan kata modernisasi itu pun mulai pula diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dipakai dalam Islam, seperti bahasa Arab, yaitu at-tajdid dalam bahasa Arab dan pembaruan dalam bahasa Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa klasik tersebut, kontak yang terjadi antara umat Islam dengan dunia Barat itu menandakan akan kemajuan umat Islam pada saat itu. Akan tetapi hal itu berbalik di era modern ini, yang mana Barat ini berada pada kegemilangannya, sedangkan Islam berada pada kegelapan, sehingga keadaan ini membuat berbagai pemikiran-pemikiran dan berbagai aliran pembaharuan itu atau modernisasi dalam Islam muncul untuk mengembalikan kembali Islam pada masa kejayaannya, pada masa klasik dulu. Kemudian pada era modernisasi ini banyak tokoh pembaharuan yang muncul. Pada dasarnya mereka merasa tergugah untuk melakukan pembaharuan. Mereka melihat keadaan umat Islam yang terjajah oleh bangsa Barat, sehingga pemikiran yang mereka keluarkan itu bermaksud agar Islam bisa keluar dari penjajahan Barat tersebut, bahkan bisa kembali jaya seperti halnya yang dialami di masa lampau atau di masa klasik. Kemajuan yang telah dicapai Barat itu membuat mereka bersaing dalam menguasai daerah-daerah umat Islam. Seperti contohnya Mesir, merupakan daerah yang strategis, sehingga tak heran jika Mesir ini menjadi salah satu negara Islam yang dijajah oleh Barat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan untuk poin C-nya, pendidikan modernisasi Timur Tengah itu akan dijelaskan oleh teman saya Syukrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukrina, NIM 11923 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendidikan modernisasi di Timur Tengah. Yang pertama yaitu modernisasi di Mesir. Pada modernisasi di Mesir ada beberapa tokoh yang sangat populer sebagai pembaruan pendidikan di Mesir. Yang pertama yaitu Al-Tahwi. Memulai karirnya setelah tamat di Al-Azhar dengan mengajar di Al-Azhar selama 2 tahun. Kemudian ia menjadi imam mahasiswa yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha ke Prancis. Di samping tugasnya sebagai imam, ia juga menggunakan waktunya untuk belajar. Dia menetap selama 5 tahun di sana dan ia menerjemahkan 12 buku dan risalah bahasa Arab. Yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani yang banyak bergerak di bidang politik. Hidupnya yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain berkaitan erat dengan aktivitas politiknya. Namun Harun Nasution berkomentar bahwa kegiatan politiknya ini itu timbul adalah sebagai akibat yang semestinya dari pemikiran-pemikirannya tentang pembaharuan dalam Islam. Selanjutnya yaitu Muhammad Abduh yang banyak bergerak di bidang pemikiran. Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasarkan pada hukum alam. Sunnatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan modern mesti sesuai dengan Islam. Sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan dengan penuh semangat. Abduh menyuarakan penggalian sains dan menanamkan semangat ilmiah di Barat. Muhammad Abduh berpendapat sekolah-sekolah modern perlu dibuka, pengetahuan modern perlu diajarkan di samping pengetahuan agama. Selanjutnya yaitu yang kedua
Selanjutnya yaitu yang kedua, modernisasi pendidikan Islam di Turki. Modernisasi pendidikan di Turki diawali dengan sistem kemiliteran yang berkembang di Eropa, yang mana setelah penyelidikan yang dilakukan kerajaan Utsmani, maka pihak kerajaan mengundang para ahli kemiliteran dari Prancis. Orang pertama yang datang berkunjung ke kerajaan Utsmani Reservoir pada tahun 1770 melakukan pembentukan suatu korps artileri dan tawaran untuk memberi pelajaran dan melatih tentara Utsmani dalam ilmu-ilmu kemiliteran modern. Berawal dari sinilah kemudian dilakukannya pendirian sekolah militer pada tahun 1734 yang diharapkan mampu menanamkan ilmu-ilmu kemiliteran modern. Di samping itu ada tokoh yang bernama Ibrahim Mustafa, seorang mu'alaf yang hidup di masyarakat Turki, mempunyai andil dalam lapangan modernisasi pendidikan dengan membangun percetakan untuk mencetak buku-buku yang berkeilmuan umum seperti kedokteran, ilmu pasti, astronomi, dan lainnya. Modernisasi pendidikan juga mengambil tempat pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II pada tahun 1807 sampai 1839, yang juga banyak mendirikan lembaga pendidikan umum seperti sekolah militer, sekolah teknik, dan kedokteran. Pada masa ini diadakan perubahan-perubahan kurikulum. Madrasah tradisional tetap berjalan. Di samping sekolah-sekolah umum juga diadakan di sekolah-sekolah umum tersebut diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik. Bahasa Arab. Selain itu, Sultan Mahmud mendirikan sekolah-sekolah kejuruan seperti bidang militer, kedokteran, dan teknik pun didirikan. Dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti mulailah masuk ide-ide barat dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti